Oke, selamat datang teman-teman di pelatihan copywriting ads yang ketiga, ubah tulisan biar cuan gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang simple copywriting, itu trik pertama tuh. Tinggal kalian ATM-in aja gitu ya. Udah dikerjakan belum tugasnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa sudah dikerjakan gitu ya. Eh, nah, yang ketiga ini adalah jadi yang ketiga dan keempat ini nanti berlanjut ya karena materinya agak cukup banyak gitu ya. Eh, kita masuk ke dalam copywriting minim penolakan gitu ya. Nah, ini kan banyak apa gimana sih caranya biar nggak ditolak sama konsumen kita gitu ya. Nah, ini dijelasin nih di sini. Copywriting minim penolakan. Jadi tips kedua, trik yang kedua. Nanti teman-teman bisa langsung PM seperti biasa ya untuk produk teman-teman yang bisa teman-teman jual. Ya, jadi apa? Eh, dan teman-teman ya jangan jangan berpikir kalau nggak punya produk ya berarti nggak bisa jualan, ya bisa dong gitu ya. Dengan menjadi misalnya menjadi reseller atau enggak dropshipper dari teman kamu gitu ya, yang sudah mulai berjualan, atau enggak bisa jadi dropshipper saya juga nanti gitu ya. Produknya kalian mau jualan apa gitu ya, silahkan dicoba gitu ya, karena terkait nanti di materi keempat atau enggak kuisnya itu kalian harus bisa menulis copywriting dan nilai lebihnya adalah kalian bisa closing gitu ya dari penjualan dari copywriting. Nah, sudah dikerjakan ya tugasnya mudah-mudahan ya. Kok tugas terus ya? Iya gitu ya. Ya namanya maksudnya namanya kita nulis gitu ya. Copywriting ya ditulis gitu ya. Tapi itu bebas ya teman-teman, maksudnya kalau emang teman-teman mau uh, dikerjakan tugasnya dari yang awal gitu, yang kedua itu bebas ya teman-teman. Ini kan tidak memaksakan teman-teman juga gitu ya. Tapi kalau emang teman-teman gitu ya dari sekarang pengen gitu punya punya penghasilan gitu ya, kecil-kecilan atau bisa 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 besar loh dari copywriting, karena bisa dibilang copywriting ini adalah salah satu pekerjaan yang nggak akan mati gitu ya. Jadi ada eh, apa ada siapa saya lupa, ada yang ngomong ahli marketing gitu ya, kalau kalian bisa copywriting jangan takut kalian miskin. Jadi ini sangat berpotensi sekali gitu ya. Kalau kalian bisa jualan dengan tulisan, ya kenapa tidak gitu ya, untuk dimanfaatkan gitu ya, diserap ilmunya. Nah, kalian juga nanti bisa ya bertanya di grup yang sudah saya buat gitu ya, setelah kalian ngisi email kemarin kan sudah masuk grupnya. Nah, kenapa sih harus ada tugas terus gitu? Karena saya nggak mau nih ilmu yang teman-teman itu dapat cuma dengerin doang gitu ya. Nah, percuma ketika teman-teman tidak mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan, cepat lupa, cepat hilang. Makanya saya kasih tugas gitu. Nah, terima kasih buat teman-teman yang memang sudah mengerjakan tugasnya. Sekarang kita lanjut ke materi ketiga. Copywriting minim penolak, yaitu hook, story, dan offer. Jadi teman-teman harus paham dulu nih apa yang namanya hook, apa yang namanya story, apa yang namanya offer. Jadi di materi sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu hook, apa itu story, apa itu offer. Oke, jadi hmm, manusia itu dinamis kayak MSDM ya. Kenapa dibutuhkan MSDM? Karena manusia itu dinamis gitu ya. Kalau dalam pemasaran ya manusia itu dinamis, nggak bisa kita paksa-paksa untuk beli produk kita gitu ya. Kecuali kita temenan udah lama gitu ya, terus kita melas-melas, ayo dong beli produk gue. Jadi kan dia lama-lama kasihan gitu kita. Jadi bukan karena produknya, malah kasihan gitu ya. Jadi manusia itu dinamis nih. Kita perlu trik dan apa ya, kecerdikan gitu ya untuk menarik hati manusia itu gitu ya. Jadi kita harus berpikir gimana caranya agar penawaran kita itu nggak ditolak sama sekali. Nah, yang pertama adalah hook.
Jadi dalam copywriting itu kita harus tentukan hooknya gitu ya, curi perhatiannya gitu ya. Kenapa kita harus curi perhatian calon pembeli gitu ya? Karena manusia ini sudah banyak dijejali informasi, entah dari HP-nya, sosial medianya, dan banyak lagi yang membuat perhatian manusia ini bercampur aduk. Ya, contohnya kita aja gitu. Ada iklan kadang-kadang kita skip gitu ya. Kadang-kadang kita lihat, wah menarik nih iklannya gitu. Nah, caranya gimana tuh agar ketika ada iklan dari kita gitu, ada tulisan dari kita gitu, ada status dari kita, itu tuh diliatin gitu ya sama sama si calon pembeli kita. Contoh lah si Arif ya, Arif Muhammad itu kalau ngeliatin storynya itu kan kayaknya enak ya, jarang kita skip gitu. Beda-beda sih yang cara dia menyajikan itu kan sangat baik gitu ya kalau menurut saya. Nah itu bagaimana caranya? Jadi awalnya itu kita harus bikin hooknya tuh seperti apa, curi perhatiannya gitu ya. Makanya kita harus fokus untuk mencuri perhatiannya. Bagaimana sih caranya copywriting kita dibaca oleh calon pembeli kita. Nah, gimana nih caranya buat hook? Gimana caranya biar calon pembeli berhenti dan membaca copywriting kita? Nah, jadi kita harus pakai rumus nih. Specific call plus problem. Jadi kita panggil orangnya itu secara spesifik dan masalahnya apa gitu ya. Specific call sama problem. Contoh gitu. Specific call itu sebut aktivitas target atau sebut status. Jadi teman-teman harus tahu nih target yang pengen kalian tuju itu siapa gitu. Contoh sebut status untuk ibu rumah tangga gitu. Kalian pernah mungkin baca ya di apa di Facebook lah atau di Instagram gitu. Untuk ibu rumah tangga gitu. Terus untuk para penjualan online gitu, para penjual online gitu. Untuk warga kota Yogyakarta, untuk warga kota Lampung dan sejenisnya itu contoh sebut status gitu ya. Sebut statusnya atau sebut aktivitas targetnya gitu ya. Jadi kalau contoh sebut aktivitas, eh, jadi kita bikin copywriting tuh slow aja gitu ya, ngalir maksudnya gitu. Jadi untuk yang lagi scroll FB, untuk yang sedang jualan, untuk yang sedang galau dan sejenisnya gitu ya. Jadi kita harus spesifik tuh sebut si calon target market kita. Ditambahin problemnya apa gitu ya. Nah, problemnya itu frustasi yang sedang dirasakan. Kita mainin emosinya dia gitu ya. Jadi frustasinya apa aja sih? Contoh, ingin penghasilan tambahan gitu ya, di rumah tangga, mahasiswa mungkin gitu ya, teman-teman kalian gitu ya. Nah, kita panggil misalkan spesifik specific call plus problem untuk ibu rumah tangga yang mau ingin penghasilan tambahan gitu ya. Untuk para penjual online yang masih bingung cara dapat pembeli bagaimana gitu ya. Jadi hooknya di situ tuh. Oh, ini gua nih gitu. Karena kan manusia itu suka ya, maksudnya disebut namanya saja gitu ya. Kalau misalkan kita teman lama tapi dia masih kenal sama kita, namanya itu kan kayaknya kita sangat spesial gitu ya. Jadi kita bikin spesial 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 call gitu ya, specific call dari target kita ya. Jadi problemnya kita cari juga gitu ya, kita tulis juga gitu ya. Untuk warga kota Yogyakarta yang mencari rumah tinggal gitu ya dengan harga terjangkau dan sejenisnya gitu. Untuk kamu yang mencari rumah gitu ya, untuk yang untuk yang lagi scroll FB yang cari rumah tinggal dengan harga terjangkau itu kan hook ya, maksudnya dibaca nih, oh ini buat gua nih gitu. Nah lengkapnya gini, untuk para pebisnis yang penjualannya lagi lesu. Nah, di sini spesifikal siapa? Untuk para pebisnis. Problemnya apa? Yang diangkat sama kita nih? Penjualannya lagi lesu gitu ya. Lalu buat yang lagi buka FB di situ spesifikalnya gitu ya. Mungkin sedang mencari penghasilan tambahan. Nah, itu problemnya dia gitu. Anda yang frustasi dengan kulit gelapnya gitu ya. Anda yang frustrasi dengan badan gemuknya misalkan, atau para laki-laki yang memperjuangkan nafkah keluarga itu kan kayaknya sangat
spesial gitu ya ketika kita membaca hal itu gitu. Untuk para mahasiswa yang lagi galau skripsinya bagaimana gitu ya, ini ada penawaran bikin skripsi murah ya, ini jangan dilakukan ya, seperti itu ya. Jadi kita bikin spesifik call-nya sama problemnya seperti apa. Nah, nextnya apa nih setelah hook? Nah, nextnya adalah kita pengaruhi mereka gimana caranya gitu ya dengan story. Jadi kan ada hook, ada story. Yang kedua adalah story. Nah, brand besar yang saya tahu storytellingnya cukup bagus adalah pertama adalah Nah Project ya. Kalau kalian tahu di Instagram ada yang namanya Nah Project. Di situ foundernya adalah si Rizarwi. Nah, di posisinya tinggi itu sudah tinggi nih. Nah, Project dulu saya follow masih ribuan gitu ya. Dia konsepnya memang bercerita gitu ya. Menceritakan tentang cara dia membuat sepatu, terus kenapa sih sepatu dia harganya sekian gitu ya. Nah, untuk idenya harganya sekian, terus untuk ini dia ceritain tuh kayak gitu gitu ya. Jadi kita buat cerita saja gitu ya. Kita buat storynya seperti apa. Nah, yang terbaru adalah dia membuat brand yang top 5 besar di marketplace ya. Namanya HMNS Parfum gitu ya. Nah, itu juga dia buat story-nya tuh. Ini anak memang sangat keren ya, sangat-sangat keren gitu ya dalam membuat storytelling dari produknya dia. Nah, jadi story itu sangat penting. Gimana cara pengaruhi mereka lewat story gitu ya. Nah, faktanya dengan cerita kita bisa mempengaruhi pembaca copywriting kita. Kok bisa? Ya, karena cerita mempunyai kekuatan mempengaruhi emosi seseorang gitu ya. Kita sering marah, sedih, kesel, mood berubah setelah dapat cerita, benar kan? Jadi kadang-kadang kita baca apa eh, di sosmed gitu ya, Lesti Bilar atau siapa gitu, kadang-kadang kan kita ikut ikutan marah, kita ikut sedih, kesel gitu, itu dari cerita. Nah, jadi dengan cerita itu akan membuat pembaca copywriting terpengaruh dan percaya dengan apa yang ingin kita sampaikan. Luar biasanya lagi, cerita juga bisa membuat produk terjual mahal gitu ya. Jadi apa? Kenapa gitu ya? Produk-produk antik, bersejarah, karya seni gitu ya, biasanya mahal tuh gimana? Karena dia menjual cerita di situ ya. Produk antik ini loh, bekas ini loh gitu ya. Ini sudah di lap-lapin, sudah sangat disayang. Ini kita jual cerita gitu. Ini benda bersejarah gitu. Kenapa jualnya bisa lebih mahal? Kita tuh jual ceritanya gitu ya. Jadi apa? Ada kesempatan kita buat produk itu jauh lebih mahal ya dengan bercerita gitu ya. Nah, karena produk tersebut dibalut oleh cerita. Nah, saya contohkan misal ada yang jual mobil atau motor gitu ya. Copywriting pertama gitu ya. Kalau kalian tulis copywritingnya cuma ngejelasin fitur mobilnya, coba kira-kira gimana? Kurang menarik kan? Nah, coba kalau ada ceritanya gitu ya. Copywriting kedua menceritakan bagaimana kisah seseorang selamat dari kematian karena menggunakan mobil jenis tersebut. Nah, sudah tentu dong. Kira-kira orang yang mau baca tuh lebih suka yang mana? Kalau menurut saya gitu, itu pasti baca yang kedua karena bercerita, ada ceritanya. Jadi kita buat ceritanya, kita buat storynya ya. Nah, terus gimana nih untuk bikin cerita agar calon pembeli kita tuh terpengaruhi gitu ya. Nah, saya akan bongkar caranya. Ingat, ini ya, ingat, singgung kegelisahannya ya. Jadi kita harus cari tahu nih, kita cari tahu apa saja hal yang membuat mereka gelisah ya, terus kemudian angkat cerita yang menyinggung hal tersebut. Nanti saya contohkan gitu ya di materi keempat. Kita sekarang fokus di hook, story, dan offer itu apa dulu. Nah, materi keempat nanti kalian bisa saya contohkan dan kalian bisa terbayang gitu ya contohnya itu seperti apa. Jadi story itu coba singgung kegelisahannya dia lalu buat cerita ya. Oh, contoh satu. Oh, ternyata saya sudah mencontohkan ya di materi ketiga. Saya ingatnya di materi keempat. Contoh ya, jasa yang dipasarkan yaitu make up bridal gitu ya. Target pasarnya orang-orang yang ingin menikah dalam waktu dekat. Cerita yang menyinggung kegelisahannya, jadi kalian nanti
buat menulis copywriting, kalian tulis dulu nih jasa yang dipasarkannya apa, target pasar kira-kira apa, terus coba kalian pikirkan gitu ya, menyinggung kegelisahan itu apa gitu ya. Nah, cerita yang menyinggung kegelisahannya adalah cerita tentang pernikahan adalah momen spesial karena hanya terjadi satu kali seumur hidup. Contoh ceritanya gimana ya, kita nulis cerita tuh maksudnya kita nulis copywriting tuh eh, jangan terlalu berjualan banget gitu ya. Jadi eh, apa ya, bahasanya tuh disamaratakan saja. Jadi apa, antara kalian ya, si penjual sama si pembeli itu tuh kayak teman banget gitu ya. Gimana caranya apa, teman-teman tuh kalau menulis itu apa, setara lah gitu ya, jangan sampai jatuh banget gitu ya dari bahasanya gitu. Jadi kalau kalian mentargetkan teman-teman kalian, ya udah seasiknya kalian aja bahasanya gitu ya. Pakai bahasa kalian, gak usah formal banget gitu. Jadi kayak apa, kita nulis cerita aja gitu. Contohnya gini, sedikit berbagi cerita ya. Jadi tadi pagi kami dapat kiriman thanks gift gitu ya dari klien yang baru nikah minggu lalu. Sebenarnya sih gitu ya, kalau misalkan apa kalian mau pakai sih juga nggak masalah. Sebenarnya sih nggak dikasih hadiah pun nggak apa-apa, karena kami sudah senang membantu acaranya berjalan lancar. Tapi kata klien kami yang wanita, nggak apa-apa kak, terima aja ya, makasih sudah buat aku cantik di hari pentingku. Menikah memang momen spesial karena hanya terjadi satu kali seumur hidup. Karena itulah kami selalu memberikan semaksimal mungkin untuk klien kami. Jadi bisa dilihat ya, di sini ada apa? Ada suatu promosi yang dibalut dengan cerita gitu ya. Apa? Jadi apa, cerita ini membuat yang baca itu, oh ternyata si A ini keren ya, gitu ya. Jadi makeup bridalnya bikin acara ini bagus ya. Nah jadi gimana caranya kita bercerita seperti itu gitu ya. Jadi nggak terlalu fokus jualannya gitu ya, tapi kita ceritakan gitu ya apa, ini kita gitu ya, eh, apa, pengalaman kita gitu ya. Ya contoh lah yang mudah ya, di TikTok gitu ya, banyak orang-orang bercerita tentang bisnisnya gitu ya. Itu kan masuk FYP banyak gitu ya. Nah ini salah satu contoh strateginya. Ketika sudah FYP banyak yang baca gitu ya, banyak yang lihat videonya gitu ya. Ya makin penasaran dong sama bisnisnya gitu ya. Oh ternyata ini harganya murah nih ya. Wah produknya bagus nih, ulasannya bagus nih. Nah itu bisa dijadikan apa, copywriting gitu ya. Bedanya TikTok kan copywritingnya bisa lewat video gitu ya. Video ada tulisan-tulisan seperti dia bercerita atau enggak omongan dia bercerita. Itu juga apa, bisa dibilang copywriting gitu ya. Nah, contoh kedua dari story. Coba produk yang dijual contohnya properti nih. Nah, target pasar, pasangan muda atau karyawan. Cerita yang menyinggung kegelisahan menjaga hubungan dengan mertua. Jadi contoh ceritanya, barusan saya meeting dengan tim admin. Dari data penjualan bulan ini, hampir 70% pembeli properti kami adalah pasangan yang usia pernikahannya di bawah 10 tahun. Setelah menikah, memang salah satu kebutuhan adalah rumah. Karena nggak mungkin selamanya tinggal dengan orang tua atau mertua. Oh iya, ngomong-ngomong soal mertua, ada cerita salah satu pembeli yang unik. Dia beli rumah karena mau akur dengan mertuanya. Selama tinggal bareng, dia mengaku kalau kurang mandiri dan beberapa keputusan rumah tangganya harus ikut mertuanya. Karena mulai nggak nyaman, akhirnya dia beli rumah deh. Ya nggak, ya karena tidak semua mertua pengertian, hehehe. Jadi apa, copywriting itu dibalut asiknya aja gitu ya, maksudnya eh, kalian harus menempatkan kalian tuh sama rata gitu ya, sama si calon pembeli. Jangan jomplang banget gitu ya, jangan wah terlalu ini banget, jadi dibuat asik aja gitu kata-katanya gitu ya. Nah itu tadi tentang uh, story-nya gitu ya. Jadi ingat ada hook, ada story. Nah dalam menyampaikan story ini kita nggak boleh
bohong gitu ya. Untuk, untuk, untuk apa membuat cerita tuh jangan bohong ya, saya tidak menyarankan untuk bohong. Nah, kalian kan bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi cerita dari apa yang kalian baca, apa yang kalian temui gitu ya. Dari curhatan teman, dari curhatan orang tua, dari curhatan yang lain-lain itu kan kalian bisa buat gitu ya. Jadi jangan sampai eh, bercerita tentang kebohongan gitu ya. Nah, hook udah nih, story-nya sudah. Sekarang sentuh dengan offer. Ya, offer ini apa gitu. Nah, offer ini adalah isi dari penawaran. Apa itu? Ya produk yang kita pengen infokan gitu ya, produk yang kita pengen jual gitu ya. Tapi gitu ya, tapi fokusnya gitu jangan ke produk kita doang gitu ya, harus ada nilai plus gitu ya, harus ada value yang ditambahkan gitu ya. Jadi bukan penawaran kita harus lebih dari produk yang ditawarkan ya. Jadi pikirkan produk plus service yang dibutuhkan pembeli sebelum dan sesudah transaksi gitu ya. Ya, apa yang dibutuhkan konsumen sebelum dan sesudah membeli produk kalian gitu ya. Nah, itu semua masukkan ke dalam penawaran lalu tawarkan ke calon pembeli ya. Contohnya offer gimana? Produk plus service. Ingat ya, produk plus service. Jadi kita gali nih keinginan si calon pembeli, impian calon pembeli itu apa ya. Impian calon pembelinya punya berat badan ideal. Produk inti yang pengen kita jual adalah obat pelangsing. Jadi produk plus service yang dibutuhkan kira-kira apa? Nah, ini maksudnya offer tuh ini. Jadi kita kasih tips weight loss rutin di WA gitu ya. Terus kita kasih bonus aplikasi kalori tracker gitu ya. Terus mungkin kita bisa kasih bonus juga kumpulan resep masakan untuk yang lagi jaga berat badan gitu ya. Terus diet program dalam 30 hari gitu ya. Nah, jadi offer ini adalah nilai nilai tambah gitu ya. Jadi bukan produknya doang tapi servisnya apa gitu ya. Dan ini bisa membuat apa penawaran kita itu minim dari penolakan. Kenapa? Karena value-nya banyak nih. Kita bukan cuma beli obat langsing doang gitu ya, tapi ada gratisan gitu ya. Kita dapat tips untuk weight loss rutin di WA. Ya, misalkan ada grup WA sendiri gitu ya untuk berbagi cerita antara apa konsumen satu dan konsumen lainnya. Itu nilai plus gitu ya. Terus kita kasih aplikasi kalori trackernya gitu ya. Itu kan membuat konsumen tuh merasa dihususkan gitu. Lalu kita kasih lagi dalam bentuk PDF, kita cari aja gitu kan resep masakan untuk jaga berat badan kan banyak gitu ya. Nah, tapi lebih keren lagi kalau misalkan itu hasil dari riset sendiri gitu ya, kalian bagikan. Terus misalkan kita kasih juga diet program dalam 30 hari, kita pandu mereka gitu ya. Ini kan servisnya kita. Jadi apa yang kita tawarkan itu minim banget penolakannya gitu. Kita nggak nawarin obat. Terus yang dia dapatkan banyak banget. Nah, gua nggak rugi-rugi amat untuk bayar uang 250.000 buat obat ini karena ada apa? Ada dikasih tipsnya, dikasih aplikasinya, terus dikasih kumpulan resepnya gitu ya. Ini kan daya tarik. Walaupun nanti aplikasinya bukan bukan apa? Bukan ini kita ya, bukan apa? Bukan yang kita buat gitu ya, tapi dari hasil dari download dari Google Store gitu ya, Google Play. Nah, itu offer tuh contohnya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham gitu. Lah offer. Jadi nggak cuma nawarin obat doang, tapi kalau jadi pembeli gitu ya, maka otomatis dapat obatnya, programnya, tips-tipsnya, aplikasinya dan resep-resepnya seperti itu. Nah, jadi saya diulang ya, hook itu apa? Curi perhatiannya dengan menyebut ya spesifik call-nya sama problemnya dia apa gitu ya. Untuk kalian yang merasa sudah tambun gitu ya, bisa kan. Untuk kamu mahasiswa, untuk mahasiswa yang ingin berpenghasilan lebih, untuk mahasiswa yang ingin punya penghasilan tambahan yaitu hook story kita buat.
story pengaruhi pembaca dengan cerita. Misalkan tadi mahasiswa gitu ya, ingin penghasilan tambahan. Kita contohkan eh, dengan cerita gitu ya. Bisa nih dibuat misalkan teman saya yang bernama misalkan Adi gitu ya. Eh, Dia waktu pas datang ke saya gitu ya, ini tukang main game gitu. Nah, tapi setelah saya ajarkan bisnis online, lalu dia ikuti panduan-panduan saya, maka dalam waktu 3 bulan dia bisa menghasilkan omset 300 juta per bulan. Misalkan seperti itu ya. Nah, kalau Adi bisa, kalian pun tentu bisa. Terus kita kasih offernya. Kira-kira nih ada nggak ya yang mau kayak si Adi? Kebetulan saya buka kelas online, kelas bisnis online. Terus kita kasih nih offernya ya kan. Offer tuh apa? Bantu mereka dengan mendapatkan yang mereka cari ya. Lalu tawarkan offer gitu ya. Jadi ketika kita sudah buat story-nya, saya buat kelas online gitu ya, kita bikin ceritanya, kira-kira ada yang mau nggak gitu ya. Dan misalkan biasanya di Facebook tuh banyak tuh, oh ikut gan, oh up gitu ya, mau gan gitu, minta infonya gitu. Terus kita kasih benefit gitu ya. Dengan mengikuti kelas online ini gitu ya, Anda tidak perlu pusing untuk mencari produknya apa saja, produk kita sediakan misalkan. Terusnya marketingnya kita kita buatkan, tinggal ATM gitu ya. Nah itu kan nilai offer, nilai value ya, servisnya kita gitu ya, bukan produk doang gitu ya. Lalu gimana copywritingnya? Materi ini berlanjut ya ke sesi 4. Jadi nanti saya gabungkan hook, story, offer di materi keempat gitu ya. Copywritingnya itu seperti apa? Ya, jadi eh, agar teman-teman gak bosan gitu ya, saran saya silahkan teman-teman coba-coba nulis biar materi ini terbayang dan paham. Walaupun nanti di materi keempat kita saya jelaskan ya, maksud saya jelaskan gitu ya, gimana cara bikin copywriting. Walaupun tadi sudah saya contohkan gitu ya, problemnya mahasiswa ini punya penghasilan tambahan gitu, terus udah bikin story-nya gitu ya. Misalkan contohnya siapa gitu, terus kita kasih offernya. Ya karena kita mau jadi copywriter gitu ya, ya mau nggak mau dilatih dengan langsung menulis, karena ini bukan teori gitu ya, ini praktek. Coba kalian ATM-in aja gitu ya, kalian jawab dari materi satu tuh apa aja, nanti kalian paham sendiri tuh. Karena itu eh, berla ber ini ya, berkesinambungan ya antara satu dua tiga gitu ya, dan nanti materi keempat. Oke, sampai jumpa di materi keempat. Semoga kalian paham ya dan kalian bisa langsung praktek